Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elsa, kelas 12 A1 nomor urut 30. Yang pertama yaitu pengertian. Itijah adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Itijah adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan itijah, statusnya adalah janni. Yang kedua, hukum-hukum itijah. Para ulama membagi hukum melakukan itijah menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wajib ain, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. 2. Wajib kifayah, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mutaji lainnya. Maka apabila kesempatan mutaji itu tidak ada yang ia melakukan itijah, maka semua berdosa. Tetapi bila ada seorang dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntunan itijah atas diri sendiri. 3. Sunnah, apabila melakukan itijah mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Fungsi al-rujud, mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Al-ilhiyah, menghidupkan kembali nilai dan semangat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Al-inabah, membenahi hasil itijah ulama terdahulu yang mungkin tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Masalah-masalah. 1. Masalah qat'iyah, masalah yang hukumnya sudah pasti berdasarkan dalil yang jelas, nakli maupun akli, termasuk juga masalah yang telah disepakati oleh ulama. Masalah ta'abudi, tidak dapat dijangkau akalan manusia. 2. Masalah dahniyah, masalah yang belum jelas dalilnya sehingga memungkinkan adanya itijah dan perbedaan pendapat, terbagi menjadi tidak berkaitan dengan akidah. Aspek amaliyah yang belum jelas ketentuannya, wilayah itijah hanya dapat masalah dahni, yaitu masalah fikih, masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Jika hasil itijah bertentangan dengan nas, maka itijah tersebut batal. Perbedaan itijah. 1. Berbeda tanggapan terhadap hadis. 2. Penyebab itijah. Berbeda tanggapan tentang tarudi, pertentangan antara dalil dan tarjih, menguatkan suatu dalil dan atas dalil lainnya. 3. Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Bentuk-bentuk. 1. Ijma, kesempatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum pada suatu masa tertentu. 2. Qiyas, menentukan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkannya dengan perkara lainnya, perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. 3. Masalah mursalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. 4. Urf, kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.